Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat belajar yang berbahagia, pernahkah sahabat mendengar tentang cloning? Cloning adalah salah satu contoh hasil bioteknologi. Apa itu bioteknologi? Hari ini kita akan membahas tentang bioteknologi. Sahabat belajar, secara harfiah, bioteknologi adalah ilmu atau teknologi terapan yang menggunakan makhluk hidup sebagai komponen penting dalam produksi produk, barang, atau jasa yang bermanfaat bagi kehidupan. Sahabat belajar, bioteknologi terbagi menjadi dua jenis, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional adalah penerapan bioteknologi yang sudah digunakan sejak ilmu pengetahuan belum berkembang pesat. Contoh dari bioteknologi konvensional dapat ditemui dalam pembuatan makanan atau bahan pangan seperti tapai, yogurt, kecap, tempe, dan banyak yang lainnya. Yang kedua adalah bioteknologi modern, meliputi sejumlah teknik yang melibatkan manipulasi gen, sel, dan jaringan hidup secara sengaja dengan cara yang dapat diprediksi dan dikendalikan. Tujuannya untuk mengubah organisme atau menghasilkan jaringan modern. Contoh bioteknologi modern seperti bayi tabung, antibiotik, vaksin malaria, hormon BST, dan kalau sahabat belajar pernah dengar, yaitu domba Dolly. Sahabat belajar, dalam kehidupan bioteknologi memiliki manfaat, antara lain menghasilkan obat-obatan yang lebih efektif dan murah, menghasilkan antibiotik untuk membunuh penyakit yang berbahaya, mengurangi pencemaran lingkungan, meningkatkan hasil produksi pertanian dari tanaman transgenik, meningkatkan nilai gizi dari produk makanan dan minuman, menciptakan sumber makanan baru, dapat membuat makanan yang lebih tahan lama, dan biaya yang diperlukan lebih murah. Sahabat belajar yang berbahagia, dalam kehidupan, bioteknologi memiliki beberapa dampak positif, yaitu di bidang pertanian dan peternakan. Bioteknologi modern dapat menciptakan bibit unggul. Di bidang lingkungan dan pelestarian, bioteknologi modern dapat mengatasi masalah pelestarian spesies langka dan hampir punah. Di bidang kesehatan, mampu menciptakan produk obat untuk penyakit. Di bidang industri, bioteknologi modern dapat menciptakan pemberantas hama secara biologis. Di bidang pertambangan, bioteknologi modern dapat digunakan untuk membantu manusia mengatasi masalah sumber daya energi. Namun, di samping dampak positif tersebut, bioteknologi juga memiliki dampak negatif, seperti bioteknologi dianggap melanggar norma budaya dan hukum alam. Bioteknologi dapat menimbulkan kesenjangan antara negara atau perusahaan yang memanfaatkan bioteknologi dengan yang belum memanfaatkan bioteknologi. Pelepasan organisme transgenik ke alam dapat merusak keseimbangan alam dan kelestarian organisme. Dan yang terakhir, bioteknologi dapat menyebabkan pencemaran biologi. Karena jika makhluk hidup transgenik lepas ke alam bebas dan kawin dengan makhluk hidup normal, bisa menghasilkan keturunan yang mutan. Sahabat belajar, dalam bioteknologi ada beberapa prinsip yang merupakan rangkaian proses dalam tingkatan bioteknologi itu sendiri, yaitu 1. Fermentasi merupakan proses mengubah bahan kompleks menjadi lebih sederhana menggunakan bantuan mikroorganisme. Proses fermentasi menghasilkan produk yogurt dan banyak lagi produk bioteknologi konvensional lainnya. 2. Rekombinasi DNA atau DNA rekombinan. Perubahan susunan DNA diperoleh melalui teknik DNA rekombinan yang melibatkan bakteri atau virus sebagai vektor atau perantara. Proses DNA rekombinan melalui 3 tahap, yaitu 1. Mengisolasi DNA, 2. Memotong dan menyambung DNA atau transplantasi gen atau DNA, dan 3. Memasukkan DNA ke dalam sel hidup. 3. Fusi protoplasma. Fusi protoplasma adalah penggabungan dua sel dari jaringan yang sama, organisme berbeda dalam suatu medan listrik. Dan yang terakhir, 4. Kultur jaringan.
Teori yang melandasi teknik kultur jaringan ini adalah teori totipotensi, yaitu kemampuan untuk tumbuh menjadi individu baru bila ditempatkan pada lingkungan yang sesuai. Sahabat belajar, demikianlah sekilas mengenai bioteknologi. Selamat belajar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.